Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan aku Grace dari kelompok 6. Nah, saat ini kelompok kami akan memaparkan tentang karya ilmiah yang telah kami diskusikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Grace Pandiangan. Yang kedua ada Amanda Teresia. Yang ketiga ada Charlie Jonathan. Yang keempat ada Andi Savana Zahra. Dan terakhir ada Adli Muhammad Rafli. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang topik yang kami bawa. Dimohon teman-teman untuk menyimak ya. Terima kasih. Sesuai dengan slide pertama, kami dari kelompok 6 mengambil judul pentingnya hubungan sistematis antar masyarakat dan pemerintah dalam berkorespondensi. Lalu, apa yang melatar belakangi kami mengambil judul tersebut? Pertama-tama, kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia ialah sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini memang memfokuskan rakyat sebagai pion utama yang mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan asas Pancasila dan undang-undang. Salah satu undang-undang yang mendukung sistem tersebut ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu tentang keterbukaan informasi publik, atau yang bisa disebut sebagai KIP. KIP menjelaskan jikalau ingin mewujudkan sebuah penyelenggaraan yang terbuka dalam satu negara, dibutuhkan satu elemen penting, yaitu adanya hak publik dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan perundang-undangan. Ini berarti masyarakat memang diperbolehkan memberikan aspirasi atau pendapat kepada jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Namun, disinilah titik permasalahannya. Karena kebebasan pendapat yang diperoleh oleh masyarakat terkadang lupa atas batasan-batasan dalam penyampaian pendapat yang seharusnya, yang justru merugikan masyarakat lain yang tidak melakukan aktivitas penyampaian pendapat kepada pemerintah. Salah satu contoh aktivitasnya itu biasa kita sebut sebagai demo. Dan salah satu kasus demo yang baru-baru ini terjadi ialah demo yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan mahasiswi dari beragam universitas di Indonesia terkait dengan kebijakan Omnibus Law. Demo-demo seperti itu memberikan dampak-dampak buruk yang paling utama ialah fasilitas umum yang rusak. Kerusakan-kerusakan fasilitas umum tersebut memberikan kerugian bukan hanya bagi para pendemo tetapi juga masyarakat lain dan memberikan tugas baru kepada pemerintah di masa depan nanti. Akan tetapi, di sisi lain, peran pemerintah yang terkesan pasif dalam menyikapi penyampaian aspirasi atau pendapat yang dilakukan masyarakat dengan baik dan benar menimbulkan konflik internal dalam diri tiap-tiap individu masyarakat sehingga mereka bisa melakukan aktivitas atau kegiatan demo tadi. Kekuasaan politik yang seakan membutakan sebagian dari pemerintah membimbing anggotanya untuk lebih dulu mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara atau kepentingan khalayak banyak atau ramai. Tak ayal, kita kerap kali menemukan kasus KKN atau yang biasa kita kenal sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN tersebut sebagai perwujudan atas ketidakbertanggungjawabannya pemerintah dalam mengemban tugas atau peran yang telah diberikan. Maka dari itu, akhirnya kami dari kelompok 6 mencapai sebuah konklusi akhir. Kami melihat bahwa ada suatu kesalahan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, kami mengambil judul
Pentingnya hubungan sistematis antar masyarakat dan pemerintah dalam berkorespondensi. Lalu untuk mendukung pembahasan materi yang sesuai dengan latar belakang tadi, kami membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa peranan komunikasi hukum terhadap pemicu dari permasalahan ketidakselarasan hubungan antar masyarakat dan pemerintah? Lalu yang kedua, bagaimana dampak persoalan antar masyarakat dan pemerintah bagi kehidupan bernegara apabila dilihat dari sisi nasional dan global? Lalu yang terakhir, kompetensi berkeadilan seperti apa yang mampu memberikan meditasi terbaik dari perkara hubungan antar masyarakat dan pemerintah? Adapun tujuan kami mengangkat judul terkait ialah kami ingin memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana berkomunikasi yang sistematis secara vertikal kepada pemerintah. Lalu kami juga bertujuan memberikan pandangan kepada para pembaca nanti tentang bagaimana korespondensi yang dilakukan antar pihak masyarakat dan juga pihak pemerintah. Serta kami bertujuan untuk menggagaskan beberapa solusi agar bisa mengatasi permasalahan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat dan pemerintah. Kita masuk ke dalam hubungan. Yang pertama itu pengertian hubungan. Hubungan adalah kontak atau interaksi antara satu hal dengan yang lain, atau dapat dikatakan juga dengan interaksi atau komunikasi satu orang dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan hubungan tersebut adalah hubungan timbal balik. Nah, di sini ada hubungan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang membuat dan merancang undang-undang untuk masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib. Nah, di dalam hubungan pemerintah dan masyarakat ini, pemerintah itu bertugas untuk membuat dan merancang undang-undang, serta membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan menjadi lebih tertib. Dari masyarakat bertugas untuk memberi pesan, kritik, ataupun saran kepada pemerintah, salah satunya melalui metode korespondensi. Dan di Indonesia juga yang menganut demokrasi, masyarakat bertugas untuk memilih dan menentukan pimpinan pemerintah atau pimpinan daerah. Nah, di sini kita masuk ke jenis hubungan. Yang pertama itu adalah hubungan menurut status. Menurut status dibagi menjadi 2, yaitu hubungan terbuka dan hubungan tertutup. Hubungan tertutup adalah hubungan sosial yang terjadi dalam satu golongan sosial tertentu saja. Misalnya golongan bangsawan hanya bergaul dengan golongan bangsawan. Dan yang kedua ada hubungan terbuka, yaitu hubungan sosial yang disebabkan oleh perbedaan status di masyarakat. Contohnya hubungan atasan dengan bawahan dan dosen dengan mahasiswa. Dan yang kedua ada hubungan menurut tingkat, dibagi menjadi 2, yaitu hubungan sosial horizontal dan hubungan sosial vertikal. Yang pertama, hubungan sosial horizontal itu adalah hubungan antar individu atau kelompok sederajat yang mempunyai kepentingan yang sama. Misal, hubungan dosen dengan dosen, mahasiswa dan mahasiswa, dan karyawan dengan karyawan. Dan yang kedua adalah hubungan sosial vertikal, yaitu hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan kedudukan atau jabatan, semisal atasan dengan karyawannya. Dan jenis hubungan yang ketiga itu ada menurut waktu, dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kontemporer dan hubungan permanen. Yang pertama, hubungan kontemporer, yaitu hubungan sosial yang bersifat sementara atau dalam waktu tertentu. Contohnya, seorang sedang menunggu di halte dengan beberapa calon penumpang lainnya. Dan yang kedua, ada hubungan permanen, yaitu hubungan sosial yang bersifat lama, bahkan abadi, semisal hubungan keluarga, ayah, ibu, dan anak. Dan hubungan yang keempat adalah jenis hubungan menurut kepentingan, yang dibagi menjadi 2, yaitu hubungan sosial primer dan hubungan sosial sekunder. Hubungan sosial primer yaitu hubungan sosial yang bersifat pribadi. Hubungan pribadi tersebut melekat pada kepribadian seseorang dan tidak dapat diganti oleh orang lain, semisal hubungan sosial
di dalam keluarga. Dan yang kedua, hubungan sosial sekunder adalah hubungan sosial yang bersifat formal dan segmental, semisal kerjasama antara dua perusahaan. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirimkan melalui surat dari pihak satu ke pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga beberapa nama perseorangan atau individu. Jenis korespondensi ialah surat pribadi, surat dinas pribadi, surat dinas swasta, surat niaga, dan surat dinas pemerintahan. Fungsi korespondensi ialah sebagai alat penghubung secara tertulis, sebagai bukti hitam di atas putih, sebagai alat pengingat, dan sebagai media untuk berkomunikasi, serta sebagai bahan dokumentasi, dan sebagai wakil dari seseorang atau identitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik pengumpulan data. Metode adalah cara ilmiah dalam pengumpulan data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan teknik adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang grup kami gunakan adalah metode kualitatif, yang menyebarkan pertanyaan, yang hasil laporannya adalah laporan tertulis. Sedangkan teknik yang kami gunakan adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner terbagi dalam dua jenis, yaitu terbuka dan tertutup. Yang dimaksud dengan terbuka adalah yang responden mengisi sendiri jawaban yang mereka inginkan. Sedangkan tertutup adalah jawaban sudah terdapat di kertas responden. Teknik pengolahan data terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pemeriksaan data atau editing. Yang dimaksud di sini adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kejelasan, kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain. Selanjutnya, klasifikasi, yaitu adalah proses pengelompokan semua data, baik yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan, atau observasi. Selanjutnya, verifikasi, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validaritas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan atau concluding, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang digunakan menjadi sebuah data dengan objek penelitian terkait. Populasi dapat diartikan sebagai generalisasi dari suatu objek atau subjek yang berada dalam satu wilayah tertentu yang memiliki karakteristik atau kualitas khusus untuk diteliti atau diobservasi oleh seorang peneliti yang nantinya akan dipelajari lebih lanjut, lalu ditarik kesimpulannya. Populasi sudah mencakup seluruh subjek dan objek yang ingin diteliti, maka dari itu kuantitas populasi lebih banyak daripada sampel. Sementara sampel didefinisikan sebagai sebagian dari jumlah populasi. Sampel dapat memudahkan peneliti atau penulis dalam mengumpulkan data dari responden sehingga lebih terjangkau. Kami dari kelompok 6 mengambil populasi dari mahasiswa-mahasiswi Prodi Komunikasi Universitas Pertamina Angkatan 2017 sampai 2020 yang berjumlah sebanyak 247 orang. Lalu sampel kami ambil dari 10% populasi, yaitu 25 orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada pemilihan kasus. Pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan dan masuk akal. Yang kedua ada pengumpulan data yang dikumpulkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan materi dan memperhatikan kevalidan serta keakuratan data. Yang ketiga analisis data. Setelah data yang terkumpul, penulis dapat mengagregasi dan mengklasifikasi data. Agregasi artinya proses mengabstraksi dari hal khusus menjadi hal yang umum
guna menemukan volume data. Yang keempat ada perbaikan atau refinement. Meskipun datanya telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan dan penguatan. Yang terakhir ada penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala dalam penelitian tersebut agar para pembaca dapat mengetahui informasi dengan jelas. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu penulis memaparkan karya ilmiah yang dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi di antara masyarakat dan pemerintah sangatlah erat kaitannya dengan perkembangan negara. Baik masyarakat maupun pemerintah perlu sama-sama menumbuhkan kesadaran diri supaya bisa saling mengerti peran masing-masing dan menjalankannya sesuai dengan ketetapan hukum dan norma yang berlaku di dalam negara. Yang terakhir yaitu saran. Saran terbagi atas 3, yaitu penulis, masyarakat, dan pemerintah, dan penulis selanjutnya. Yang pertama bagi penulis, agar penulis dapat memberikan pemaparan materi yang lebih meluas dan lebih berwawasan untuk membaca. Yang kedua adalah masyarakat dan pemerintah, untuk dapat mendewasakan diri dan meningkatkan kesadaran diri akan peran masing-masing sesuai dengan ketetapan hukum dan norma yang berlaku. Yang terakhir bagi penulis selanjutnya, supaya dapat melihat perkembangan dari hubungan antara masyarakat dan pemerintah di mana masa berikutnya akan datang. Demikian hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau tingkah laku, kami mohon maaf, dan semoga pemaparan ini dapat berguna bagi kita semua. Dan terima kasih bagi semua yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.